di jalur itu sudah oke lah ya. Sekarang di tiap pos mungkin ada warung, ya, bagus ya menurut gua ya. Tetapi kok kumuh, kenapa nggak lu bikin layak kayak sekalian? Betul. Itu loh, yang bagus sekalian, apa susahnya baru naikin tarif. Nah ini yang ada kan, lu tutup, ya enggak, sehari, 2 hari, 3 hari, atau paling lama 1 minggu mungkin nggak ada sih. Buka tiba-tiba ada kenaikan. Ya. Sehingga cenderung banyak di kita nih kalau ada penutupan, alasannya bukan perbaikan, pasti semua mayoritas di kepala berpikirnya, ya mau naik nih. Bukan gimbal alas yang mau samperin, pemerintahnya. Berani enggak, pertanyaan itu. Iya, yang ngurus si Taman Nasionalnya. Nah, yang punya kewenangan tuh adanya di yang namanya NKRI. Dalam hal ini di bawah naungan Menteri Kehutanan ya, waktu kemarin yang ngebuka Raja Juli Antoni. Nah, ayo kalau memang ada ketidakpuasan, belum pernah juga ada pendaki gunung demonstrasi. Padahal mungkin 50% lebih banyak orang yang melakukan pendaki gunung, apalagi orang-orang dulu adalah aktivis-aktivis. Woi, masih bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Nah, itu dia. Kali ini tidak asing dan tidak lain juga tidak bukan, bersama Bang Pontas. Kita kali ini Bang mau coba bukan menanggapi Bang ya. Betul. Bukan juga menjustifikasi, apalagi kita sampai menyalahkan, membuat opini, enggak. Tapi ini lebih ke arah mungkin sharing Bang ya. Sharing, berbagi atas apa yang terjadi dan apa yang memang kita rasakan. Betul. Dan mungkin rasa ini bisa jadi sama ataupun berbeda, ya itu wajar aja, namanya Bhinneka Tunggal Ika ya Bang ya. Jadi gini Bang, gua nih di beberapa kemarin-kemarin akhir-akhir tahun 2024 deh ya, menjelang masuk 2025 itu teman-teman penggiat alam bebas, baik para pendaki maupun yang berkunjung ke tempat-tempat wisata, kita sempat dapat hadiah juga tuh Bang. Hadiah apa tuh? Wah, lu nggak kebagian Bang ya? Nggak kebagian. Nggak dapat nomor berarti. Hadiah dari pemerintah. Yang hadiahnya cukup mengejutkan Bang. Oke, ini konteksnya apa? Camping kah? Sepertinya hampir semua Bang. Oh, hampir semua. Hampir semua, baik yang legal ataupun ilegal Bang. Akhirnya resmi dan tidak resmi nih. Bentar. Kalau ilegal, gue terakhir naik juga ilegal tuh. Ya, nggak ada jalurnya. Ya, itu kan masalah jalur. Masalah jalur ya, beda. Ini lebih ke arah masalah kebijakan Bang, policy. Lebih ke arah regulasi. Yang dibikin sama pemerintah. Nah. Oh, gua tahu nih. Kenaikan tarif ya? Oke. Kalau dibilang salah, nggak ada apa-apa nih ya. Tapi bahwa memang itu menjadi berita cukup mengagetkan dan viral. Kebijakan tarif naik Simaksi ke dalam satu kawasan konservasi atau taman nasional. Itu bicara resmi. Ya. Ini yang sempat gue lihat di sosial media. Gimana coba Bang? Kalau gue nggak salah ya, tarif masuk ke Taman Nasional Gede Pangrango itu 72.000 per orang. Selain itu wajib menggunakan pendamping juga. Nah, gue udah lama sih nggak naik ke Gede ya, jadi gue nggak tahu sih. Cuma kalau menurut gue kok terlalu mahal, apalagi kalau gue dengar dengan fasilitas yang nggak sesuai dengan biaya yang harus dibayarkan. Oke, berarti itu sih menurut gue ya. Dari regulasi yang keluar, ternyata korelasi terhadap lokasi nih ya, fasilitas, sarana dan prasarana
Tidak berimbang Bang ya. Betul, betul. Itu dilihat dari yang resmi. Dari yang resmi, ya. Nah, gua nggak tahu nih kalau menurut lu gimana. Kalau menurut gue seperti itu, dan apalagi gitu gue denger dan di sosial media juga gue lihat di jalur itu sudah oke lah ya. Sekarang di tiap pos mungkin ada warung. Ya, bagus ya menurut gue ya. Tetapi kok kumuh. Kenapa nggak lu bikin layak kayak sekalian? Betul. Itu loh, yang bagus sekalian. Apa susahnya baru naikin tarif kalau menurut gua. Nggak tahu menurut lu gimana, Cing? Nah, kalau gue sih melihatnya begini ya. Dalam konteks kenaikan untuk perbaikan gue setuju Bang. Ya. Perbaikan dalam artian semua sisi dan semua lini, baik dari lokasinya maupun dari jalur ya enggak, sarana prasarana maupun untuk para kesejahteraan ataupun ya memenuhi para petugas yang ada di situ. Nah, tapi harus berimbang. Mungkin maksudnya adalah ini untuk seperti yang kita banyak bisa lihat dan baca juga di media sosial bahwa gunung-gunung di luar negeri pun memang mahal. Bicara angka ya, bicara angka memang mahal. Tapi bahwa itu yang pertama memang membatasi, mungkin membatasi karena gue juga bukan dari pemerintahan, gue juga bukan dari sebuah lembaga pemerhati itu enggak juga, tapi ini berdasarkan analisa aja, lagi-lagi berdasarkan opini gue nih Bang. Itu menahan kuota orang yang masuk ke dalam wilayah satu kawasan sehingga resiko kerusakan bisa diukur. Itu yang pertama menurut gue. Yang kedua juga bisa untuk memperbaiki baik sarana, prasarana maupun jalur lintasan sendiri. Oke, tapi bentar Cing, bukannya memang dari dulu kayak Gunung Gede aja lah kita ambil contoh, bukannya dibatasin nih? Seingat gue ya, yang mendaki. Dibatasin. Apa memang sekarang bebas begitu? Kayaknya gini Bang, dibatasinnya nih ya sekali lagi mohon maaf, ini menurut penglihatan saya nih. Dibatasinnya pakai gelangnya gelang karet Bang. Jadi batasnya cuman segini gitu buletannya karena dia karet bisa di segini. Nah ini yang terjadi sepertinya sehingga penambahan biaya tarif masuk kawasan Taman Nasional itu menjadi polemik. Karena bicara tadi kuota juga airnya samar-samar, bicara fasilitas pun airnya tidak sebanding dengan angka yang dikeluarkan. Nah, ini mungkin yang akhirnya menjadi memberatkan. Menurut gue itu. Dan yang utama, kalau kata gue informasi Bang. Informasi kenapa ini naik gitu loh. Tadi kan yang gue sampaikan itu dari menurut gue Bang, versi gue. Tidak di open nih. Karena ternyata banyak, ini yang resminya aja bikin resah Bang. Iya enggak? Bahkan sampai ada polemik di salah satu gunung di Jawa Timur yang memang eksotis, ikonik dan juga masuk dalam Seven Summit, ya kan? Nah, padahal yang dilakukan menurut gue baik, tapi karena mungkin informasi, itu menurut gue sih sumber utamanya ini informasi nih Bang. Kenapa itu naik, buat kemana itu kayaknya kurang. Cuman tiba-tiba berita tutup, tiba-tiba buka harga naik, itu kebiasaan orang kita tuh. Kenapa dinaikkan ya? Iya, kenapanya nggak dikasih tahu. Informasinya terbatas gitu Bang. Nah sekarang Cing, lu terakhir naik gede kapan? Gue terusnya sudah lama juga ya. Gue sih sebenarnya naik ke sampingnya Gunung Gede ya dikit gitu loh. Tapi masih dalam kawasan Gunung Putri, Gunung Gede dan gue ada di tengah-tengah situ tuh gue naik situ. 2024 ini. 2024 kemarin, sorry. Sekarang 2025. Yang lu lihat apa sih sekarang di Gede? Betul yang tadi lu bilang Bang, banyak warung.
Mungkin di era lo dulu dan di gua juga dan teman-teman yang lain, kita naik gunung tuh bawa beban, bawa rumah lah kasarnya, ya enggak. Sekarang warung banyak. Pertanyaan gue yang paling mendasar sebenarnya gini bang, gue yang cuman dateng buat menyalurkan hobi naik gunung deh nih kasarnya, cuman jalan-jalan ke situ gue berbayar. Ini lo tiba-tiba buka warung di situ nyari duit, bahasa gampangnya gitu loh. Kan pasti lu berizin dan sebagainya dan sebagainya. Betul. Gue yang cuman lewat aja bayar, apalagi lu yang mencari uang di situ. Pasti dong, walaupun gue nggak lihat secara mata kepala atau ada bukti otentik, lu pasti berbayar tuh bang. Asumsi gue seperti itu. Dan gue setuju sama tadi omongan lu. Kumuh dan sebagainya, kenapa nggak ditata? Sementara di jalur itu kan bukan, ya maaf ya, bukan jalan tol yang bisa dibikin rest area dengan enak-enaknya aja jalur gunung. Kadang memang tempat datarnya segitu tiba-tiba ada warung. Itu kadang ngeselin tuh bang. Itu lewat jalur Gunung Putri itu hampir 70% lebih banyak jalur yang buat ngecamp itu udah ada warung. Oke, kalau dari ini Cing, karena awal pertama kali gue naik gede itu kan tahun 93. Gue inget banget pertama kali nyentuh, gue agak lupa setelah habis buntut lutung. Pokoknya pertama kali nyentuh si Salabintana apa? Padang Edolisnya. Surya Kencana. Surya Kencana. Itu tinggi-tinggi tuh. Ininya ya. Nah, sempat gue dengar sekarang udah banyak menghilang juga tuh. Ya kan? Banyak menghilang. Artinya kualitas dari ininya sendiri nggak dijaga sebetulnya. Betul bang. Gitu kan? Tuh. Bahkan kalau emang bisa gue bawa tank ke atas Surya Kencana, gue bisa kepot-kepotan bang. Oh iya? Iya. Mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti bahasa kepot-kepotan kali ya. Balap-balapan pakai tank nyepot-nyepot gitu, ngedrip-ngedrip, mungkin bisa bang. Karena berarti habis maksudnya? Habis tidak, tapi menjelang nggak ada mungkin. Karena sudah sangat terbuka. Dulu kan kita cuma lihat jalur tuh setapakan gitu. Iya betul. Yang pertama kali nyampe kan? Itu kecil banget tuh jalur kan? Dulu lu guling-gulingan nyangkut pasti bang. Ya. Kalau sekarang lu guling-gulingan dari alun-alun timur sampai alun-alun barat mungkin bisa bang. Lu ya yang sedemikian rusaknya berarti ya? Sedemikian nggak adanya ya, leganya. Nggak ada ya? Iya. Oke. Jadi tinggal ya kalau batu ya batu susah, tapi bicara pohon edelweiss sudah tidak lagi yang tadi lu bilang setinggi itu, dan sudah tidak lagi sebanyak dulu. Sekarang Surken lebih cenderung seperti lapangan terbuka. Ada pohon edelweiss, ada batu-batu masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Ya karena itu ternyata banyak rusak pohon-pohon itu, bukan cuman pohon itu ternyata dirusak. Edelweiss itu lu nggak perlu nebang dia bang. Nggak perlu nebang dia, cukup lu iketin itu pohon buat misalkan ya tali plesit lu lah gitu, sedikit, terus talinya lu tinggal, itu dia mati seperti dia tercekek. Berarti sedemikian nggak kekontrolnya ya yang naik gunung gede. Karena too many people. Nah ini yang jadi polemik sekarang tuh itu bang. Nah, kembali ke tadi masalah kenaikan, makanya gue bilang sebenarnya gue setuju kalau memang informasinya disampaikan lebih jelas, lebih terbuka, lebih dipublis lah gitu. Kemudian juga ada tahapan dalam mengeluarkan informasi dan menerapkan kebijakannya, karena kan perlu proses penyesuaian. Nah ini yang ada kan, lu tutup, ya enggak? Sehari, 2 hari, 3 hari, atau paling lama 1 minggu mungkin nggak ada sih. Buka tiba-tiba ada kenaikan. Sehingga cenderung banyak di kita nih kalau ada penutupan, alasannya bukan perbaikan, pasti semua mayoritas di kepala berpikirnya ya mau naik nih. Ya enggak? Karena tutup sebentar, buka langsung naik. Nah, nggak ada sebuah proses penyampaian informasi secara detail kepada penduduk. Ini juga yang mengingatkan gua sama satu reels di IG-nya Ngopi Petang nih, yang jadi polemik nih.
terkait gimbal alas. Oh, Semeru. Semeru, betul. Dimana kalau menurut gua, ini yang nonton nih salah tangkap sih. Yang komen-komen itu ya, salah nangkap. Ya. Menurut gua, ya. Dan mungkin juga, ya mungkin ya, kebiasaan orang Indonesia tuh nggak pernah nonton dengan penuh, jadi nggak paham. Sampai finish. Nggak sampai selesai, betul. Disepil-sepil kalau kata anak sekarang. Betul. Jadi mendapatkan informasinya pun setengah-setengah. Tapi kan lu udah ketemu gimbal alas. Alhamdulillah. Ya, waktu itu ya, pas yang episode gimbal alas. Ya. Nah, sebetulnya gimana sih yang terjadi? Apa yang terjadi sih, Cing? Nah, ya ini mohon maaf sepurane cangalam sadulur salawase gimbal alas, bukan jadi juru bicara saya juga nih. Dan teman-teman yang lain juga saya bukan membela ataupun menyalahkan, apalagi kita dalam posisi tidak menyudutkan satu kelompok atau orang apapun. Kita terbuka sesuai dengan informasi apa yang kita tahu ya. Lagi-lagi tadi gue bilang masalah regulasi, Bang. Awalnya. Regulasi ini datangnya dari siapa? Pemerintah, pasti. Gimbal alas ini siapa? Relawan, setahu gue. AGL itu siapa? Relawan. Montana, GPO itu siapa? Relawan. Apakah mereka punya kebijakan untuk mengeluarkan itu semua? Ya harusnya enggak ya. Memang tidak. Bukan lagi harusnya, memang tidak. Dia teman-teman relawan itu teman-teman yang memang meluangkan waktu dan dirinya, bahasa gue gampangnya mentasbihkan dirinya di tempat tersebut. Ya. Mereka dari dulunya kita sama-sama tahu, Bang, teman-teman Montana, GPO, AGL, gimbal alas, ya enggak. Itu banyak membantu. Karena memang teman-teman relawan ya. Iya. Mereka bukan juga pekerja kemanusiaan ataupun pekerja sosial, bukan. Mereka volunteer. Nah, mereka tidak dibayar, bro. Tapi bahwa lagi-lagi karena regulasi yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan, itu informasinya tidak dipublis secara detail, tidak disampaikan secara umum, dan mungkin kurang waktunya antara penyampaian informasi dengan penerapan regulasi. Nah, sehingga gampangnya kalau tiba-tiba gue di Ngopi Petang ada salah, maka orang yang gue tahu atau gue denger, kenal sih belum tentu, Bang. Misalkan gue denger lo ada Pontas di Ngopi Petang, maka gue dengan gampangnya menyalahkan Pontas karena yang gue tahu dan gue denger Pontas. Sementara teman-teman nggak kenal. Nah, kalaupun teman-teman tahu gimbal alas, kalau menurut teman-teman gimbal alas tuh artinya kan bukan rambut, Bang, gimbalnya itu, Bang. Oh iya? Iya, gimbal alas tuh artinya mereka tuh gimbal itu maksudnya lebat, rimbun. Alas itu kebun, hutan. Sehingga filosofinya gimbal alas menurut teman-teman yang disampaikan, bisa ditonton di podcastnya, adalah dia berharap hutannya rimbun, hutannya lebat. Dan teman-teman di sana memang menjaga dengan dibuktikan mereka membangun kawasan bersih. Memperbaiki jalur yang rusak, mereka bikin MCK, mereka juga membuat saluran air bersih, dan itu swadaya. Tanpa campur tangan dari pemerintah ya? Tanpa campur tangan dari pemerintah, mereka swadaya. Dan teman-teman gimbal alas bukan hanya di gunung, tapi di lingkungan Malang Raya sendiri, itu mereka membuat ada kegiatan bersih-bersih masjid tiap Jumat gratis. Semalang Raya. Jadi ya mohon maaf sepurane teman-teman, kalau memang ternyata informasinya terputus, dikatakan bahwa gimbal alas pengen cashback, enggak? Bro, kalau gimbal alas pengen cashback, bro, itu mungkin dia bisa bikin penginapan hotel bintang 5 kali kalau gua kata. Enggak, ini benar-benar murni swadaya, dan saya salah satu orang yang, ya mohon maaf, bukan bagaimana, tapi bahwa teman-teman gimbal alas itu dalam setiap kegiatan mereka tuh ada jualan kaos, Bang. Untuk pengumpulan dana berarti? Bagi yang mau ikutan menyumbang. Iya, dinamain sahabat gimbal alas. Itu mereka jadi tidak minta tangan di bawah. Lu kalau mau minat, monggo. Nah, itu buat menambah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama teman-teman gimbal alas. Mungkin di kasus gimbal alas ini bisa gue simpulkan ya. Pada saat
mungkin karena waktu yang sedikit ya. Berdekatan juga dengan keputusan pemerintah. Betul. Ya, jadi Gimbal Alas membangun dengan swadaya, membangun itu pun tujuannya untuk supaya menurut gua kayaknya supaya si Ranu Kumbolo ya ini jangan sampai ditentu langsung. Menurut Betul, gua tidak tercemar. Tidak tercemar kan? Sementara orang naik butuh air. Betul, karena waktu gua naik ke tahun 95 gua ke situ, itu gua langsung dari danau minum ya. Gua langsung tuh ambil, minum seperti itu. Jadi emang mungkin tujuannya itu, tetapi pada saat itu terjadi ternyata pas banget pemerintah membuat aturan baru mengenai kenaikan tarif, berikut pendampingan. Dan di sini secara tidak langsung teman-teman Gimbal Alas terkena efeknya nih, karena dianggap mungkin teman-teman yang nggak paham menganggap mereka yang menerapkan aturan ini. Betul. Gitu bukan? Gitu. Karena mungkin mereka lebih santer dengar Gimbal Alasnya. Oh ya pasti. Iya. Pasti dong. Padahal kan Gimbal Alas itu cuman volunteer. Iya. Iya gak? Nah, pertanyaan gue nih sederhananya gini, hampir 5 tahun Semeru ditutup. Aman-aman aja tuh Gimbal Alas juga. Iya. Maksud gue kalau dia bicara nyari duit nih bang. Iya, betul. 5 tahun bang nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau dia nyari duit emang di Semeru, kan gitu. Kemudian juga Sekret Gimbal Alas dari sebelum ada pendampingan, sebelum ada kenaikan, mereka base campnya udah keren, 2 lantai. Gitu loh. Jadi dia tuh keren emang udah dari dulunya kalau kata gue. Gitu loh. Cuman lagi-lagi itu yang tadi lo bilang, dan ini teman-teman juga harus tahu kenaikan ini dan pendampingan ini bukan hanya terjadi di Gunung Semeru. Tapi hampir di semua kawasan taman nasional itu terjadi hal ini karena kebijakan, lagi-lagi bicaranya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, betul. Dan berapa rupiah pun yang dikeluarkan itu tidak diterima oleh teman-teman volunteer ataupun pendamping yang jalan pada saat itu. Tapi kan Anda setornya ke kas negara. Iya. Kecuali mungkin ada yang main belakang ya. Nggak tahu kita. Kalau orang main di belakang berarti rumahnya dia gede bang. Oh gitu ya. Masih punya alamat. Iya. Gue udah enggak. Nah kalau gue nih, gue lebih ke arah gini. Teman-teman Gimbal Alas tuh welcome kok. Jangankan yang dari wilayah deket ya, yang dari jauh aja mereka bukain pintunya kok. Iya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, teman-teman ada ketidakpuasan, monggo samperin aja. Atau kalau menurut gue, bukan Gimbal Alas yang mau samperin, pemerintahnya. Berani enggak pertanyaan itu? Iya, yang ngurus si Taman Nasionalnya. Nah, yang punya kewenangan tuh adanya di yang namanya NKRI, dalam hal ini di bawah naungan Menteri Kehutanan ya, waktu kemarin yang ngebuka Raja Juli Antoni. Nah, ayo kalau memang ada ketidakpuasan, belum pernah juga ada pendaki gunung demonstrasi. Padahal mungkin 50% lebih banyak orang yang melakukan pendaki gunung, apalagi orang-orang dulu adalah aktivis-aktivis. Masyarakat kampus. Kenapa lu nggak naik demo kalau memang ada kebijakan yang tidak baik gitu loh. Nah ini kan lucunya sebagian orang langsung menjustifikasi karena mungkin dia tidak tahu informasi secara utuh, dia juga mungkin keberatan tidak punya uang untuk membayar itu, sehingga lebih banyak kalau kata gue arah kekecewaan bang. Yang akhirnya berani dilimpahkannya kayak tadi gue bilang, ngopi petang ternyata bermasalah. Yang gue tahu dan yang gue dengar cuman yang namanya Bang Pontas. Ya Pontas aja lah yang gue salahin. Gitu loh. Karena gue juga nggak kenal-kenal banget sama lu bang kan gitu. Sama yang lainnya gue nggak kenal. Nah maksud gue kalau memang teman-teman tahu, pernah dengar, apalagi wilayahnya nggak terlalu jauh dengan teman-teman Gimbal Alas, ya monggo datengin aja, teman-teman terbuka kok. Kan gitu. Ngobrol supaya informasinya jelas. Atau kalau memang tadi seperti Bang Pontas bilang, kalau emang ini kebijakannya lu nggak suka, ya udah babat atas. Iya, ramein sosial medianya menurut gua. Iya. Mereka kan rata-rata punya tuh. Kenapa nggak di situ aja? Ya kan diramein. Dan tapi terus terang sih, kalau dari aturan ya, dari aturan itu, gua ada yang setuju.
contoh pendamping. Ya. Kenapa gue setuju? Banyak kasus sekarang. Betul. Ya kan? Ya. Dengan didampingi harusnya itu memastikan tidak terjadi sesuatu. Based on-nya memang itu. Itu loh. Ini praktek benernya ya. Yeah. Tapi gua nggak tahu. Kenyataan di lapangan nih. Itu maksud gua memang secara tujuan bagus lah. Gua nggak ngebahas dulu ini ya karena gua nggak tahu nih sekarang karena gua udah jarang jalan juga. Tapi secara aturan menurut gua bagus banget. Iya. Gitu. Itu baik banget. Memang harus didampingi. Kalau enggak akan banyak lagi kecelakaan-kecelakaan yang akhirnya menyusahkan banyak orang. Cocok. Itu baru berhubungan antara manusia dengan manusia. Iya. Dengan lingkungan apalagi, Bang. Di Gunung Gede Pangrango belum lama-lama ini kan kita juga masih pada ingat, teman-teman kan tahu sendiri, viral sampah. Oh ya. Sampai maaf, celana dalam pun ada. Sumber air kotor. Nah, makanya tadi di pertama gue bilang kalau memang regulasi ini sesuai, disampaikan informasinya lebih detail, lebih terbuka, dipublis. Terus kemudian waktu penerapan dan penyampaian informasi itu jedanya cukup untuk menyampaikan ini sehingga semua tahu gitu, Bang. Gue setuju, Bang. Karena perilaku orang yang main ke gunung itu sekarang kalam bebas, wah, gila-gilaan. Betul. Kenapa potensi itu ada? Karena makin banyak orang yang datang sehingga yang legal aja bermasalah kayak tadi gue bilang. Apalagi yang ilegal. Yang dibuat sama pemerintah aja bermasalah. Yang akhirnya menimbulkan korban menurut gue. Apalagi yang ilegal. Akhirnya kawasan jadi sepi. Dan itu banyak terjadi di Jawa Barat. Itu menurut gue, Bang. Nah, kalau gue sih bisa menyimpulkan ya. Pertama nih, kalau dari gue pribadi, nggak apa-apa kenaikan tarif pemerintah, nggak apa-apa. Tapi contohnya ya, warung di jalur Gunung Putri, bikinlah layak. Kenapa bikin layak? Terutama untuk bisa dipakai dalam keadaan darurat. Evakuasi. Betul. Gitu loh. Dibikin bagus, bener lu bilang layak. Kayak gitu harusnya. Dan diedukasi bahwa dia tidak hanya mencari uang di situ, tapi juga menjaga baik lingkungan maupun para pengunjungnya. Mungkin gitu, Bang ya? Betul. Jadi mungkin contohnya ya, dulu gue ingat banget kalau gue jalan, jangan sampai gue ngebuka flysheet di jalur. Yes. Tapi ini gue lihat fotonya sih warungnya buka flysheet itu, dia buka tendanya tuh di jalur. Kan gue kata, jalur cuman segitu-gitunya ya. Nah, penataan-penataan kayak begitu yang memang perlu sehingga penyampaian informasi juga enak, pengunjung juga layak. Betul. Ada trouble baik si yang kena trouble-nya maupun yang mau menolongnya warung-warung yang ada di situ memang bisa karena memang udah diedukasi. Gue setuju. Iya. Dan otomatis kalau dibikin layak, warung itu juga punya perapian segala macam. Gua rasa kecelakaan akan lebih minim. Resiko bahaya lebih bisa diatasi dan kerusakan lingkungan lebih bisa diminimalisir dengan adanya pendampingan. Betul. Jadi secara sampah juga si pendamping akan mengingatkan dan untuk membawa kembali sampahnya. Itu. Setuju gue. Tinggal ya itu mengenai penyampaian informasi jangan dari pusat cuma nyampe ke daerah. Di daerah kan banyak manusianya nih. Betul. Dan jangan juga kayak orang kaget-kagetan gitu, tiba-tiba tahu wah kita shock gitu. Kita kan lucu negara kita ini. Patah tumbuh hilang berganti. Gas melon aja bisa hilang lu tahu-tahu. Gitu, Bang. Jadi tadi gue udah simpulkan, nggak tahu dari Cingudin ada pesan terakhir. Gue hostnya kebalik. Ya kalau gue, Bang, buat teman-teman semua, kita jangan gampang memberi penilaian terhadap sesuatu kalau memang kita nggak tahu dari akar permasalahannya. Jadi ya monggo dicari akar permasalahannya apa, dicari tahu. Kalaupun memang harus berbuat, dulu gue pernah tugas di Pekanbaru, bapak kos gue pernah bilang bahwa ikan itu nggak pernah busuk dari buntut, apalagi dari badan. Ikan itu busuk dari kepala. Jadi kalau memang menurut teman-teman, jadi kalau itu ikan kepalanya dipotong, maka dia tidak akan rusak tuh. Karena busuk awalnya dari kepala katanya. Berarti
Ya semua tuh ya teman-teman pertanyakan ke pemerintah. Kalaupun pertanyaan teman-teman mau dijawab, oke kita jalanin, tapi kita kasih lihat ke pemerintah juga. Dengan kenaikan tarif apa fasilitas yang kita terima. Betul. Itu sih. Dan yang paling penting adalah merubah perilaku teman-teman. Kan akhirnya lu sendiri yang pada susah, bro. Kuota dibatasin karena ternyata lingkungannya rusak. Ya. Perlu ada pendamping karena perilaku sudah tidak baik sama lingkungan. Ya kan? Perlu ada edukasi dan perbaikan fasilitas sebagainya karena memang untuk bikin nyaman. Nah, kalau memang nggak sesuai, ya ayo. Udah lama juga kita kagak demo sambil bawa keril. Emang nggak ada sih, belum ada belum demo ada. bawa keril. Udah lama nggak demo, kalaupun mau demo, ayo sambil bawa keril. Tapi yang benar, aturannya kan ada. Menyampaikan kebebasan menyampaikan pendapat. Betul. Gitu bang, menurut gue. Oke, jadi selesai kita. Segitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sekali lagi teman-teman tolong untuk sebelum berkomentar coba lihat dulu secara komplit beritanya atau videonya. Jadi tidak salah persepsi. Ya, dan satu lagi tetap jaga kebersihan. Itu aja, sampai bertemu lagi di Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Yoyoy.